Izin record. Oke. Ini adalah studi kasus akuntansi perpajakan ya PT Angin Ribut, dan dia adalah perusahaan yang besar yang berlokasi di Jawa Timur ya. Lalu bergerak di bidang perdagangan. Nah, selama tahun berjalan ya, itu adalah 2020, dia memiliki neraca saldo sebagai berikut ya. Ada kas ya, ada aktiva lancar ya, aktiva tetap, ada kewajiban atau hutang ya, ada modal serta ada penjualan, pembelian ya, dan beban-beban. Lalu ada beban lain-lain serta ada pendapatan jasa giro ya. Terlampir semuanya dalam studi kasus ini. Nah, kemudian ini saya beri notes bahwa ada selisih antara jumlah debit dengan kredit karena neraca saldo dimasukkan atau dikoreksi ya ke akun macam-macam beban atau beban lain-lain. Nah, lalu ini ada keterangan tambahan ya di akhir Desember ya, biasa ya kalau di akhir Desember itu poin A sampai dengan poin G ya, ini adalah untuk keterangan tambahan adjustment atau ayat jurnal penyesuaian ya. Nanti kita lakukan. Nah, kemudian ada poin H dan I, ya H1, 2, 3, dan poin I, ini adalah keterangan tambahan untuk menghitung penghasilan kena pajak dan PPh terutang atau koreksi fiskal ya, korfis seperti itu. Nah, nanti teman-teman diminta untuk membuat jurnal penyesuaian atau adjustment ya, ayat AJP, lalu membuat neraca lajur ya, serta membuat laporan keuangan, itu ada laporan laba rugi, laba ditahan dan neraca atau posisi keuangan ya. Lalu ada penyusutan, menghitung penyusutan fiskal ya, dan membuat rekonsiliasi laporan keuangan fiskal. Lalu menghitung penghasilan kena pajak ya, serta PPh terutang kurang atau lebih bayar di tahun 2020 ya, tahun berjalan. Nah, ini ya informasi yang kita terima ya, kita peroleh dari data PT Angin Ribut. Oke. Izinkan saya untuk membahasnya ya step by step ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa diskusi ya bersama saya. Nanti pada saat saya menjelaskan, apabila ada pertanyaan silakan langsung saja ya, mohon izin di unmute ya. Kalau di raise hand takutnya saya tidak bisa melihat siapa yang raise hand gitu ya. Oke. Nah, izinkan saya untuk share screen kembali pembahasan ya untuk studi kasus malam ini. Oke. Sudah siap ya dibahas ya teman-teman ya. Nah, siap Ibu. Baik, terima kasih untuk responnya. Sudah muncul di layar teman-teman? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Alhamdulillah. Ya, nah tadi ya karena di studi kasus ini pertama kali kita diminta untuk membuat ayat jurnal penyesuaian atau adjusting jurnal ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ini mohon maaf sudah saya buat jawabannya. Nanti kita hanya bahas saja ya. Terus ini saya capture untuk keterangan tambahannya untuk memudahkan ya kita dalam menyusun jurnal penyesuaiannya. Oke, baik teman-teman bisa kita perhatikan. Masih ingat kan ya tentang adjustment ini ya, atau jurnal penyesuaian ini yang mana ya, Waalaikumsalam. Ya,
Oke ya. Nah, yang mana ini adalah ayat jurnal penyesuaian ya. Kalau di ini karena perusahaan dagang ya teman-teman. Kalau perusahaan dagang itu biasanya yang pertama ya ada biaya-biaya dibayar di muka ya atau prepaid. Terus kemudian ada pendapatan diterima di muka ya atau unit. Terus kemudian ada biaya yang masih harus dibayar, terus ada pendapatan yang masih harus diterima ya. Terus kemudian ada penyusutan aktiva tetap, lalu ada menghitung persediaan perlengkapan ya. Terus kemudian ada menghitung persediaan barang dagang akhir ya. Oke, nah ini keterangan tambahan untuk adjustment-nya. Nah, tabelnya mudah-mudahan teman-teman masih ingat pada saat belajar akuntansi dasar ya, dasar akuntansi 1 dan 2 kurang lebih seperti ini ya, ada tanggal, keterangan, referensi ya. Referensi ini kan pada saat kita melakukan posting atau pemindah bukuan ya. Terus ada debit dan kredit ya. Oke, kita langsung bahas saja. Kita lihat di sini ya, keterangan tambahan yang poin A. Ya teman-teman, poin A ini ya, dikatakan bahwa berdasarkan rekening koran giro yang diterima dari BCA, ya, bahwa perusahaan, sini ya, bahwa perusahaan belum membukukan, ya, beban administrasi, belum membukukan beban administrasi ya bank sebesar 250.000. Oke. Belum membukukan artinya belum dicatat ya ke dalam buku kasnya. Nah, transaksi tersebut masukkan ke perkiraan macam-macam beban. Oke, ini ada beban administrasi ya, berarti adanya pengeluaran ya, pengeluaran kas ya, sehingga kas di bank ya berkurang 250.000. Oke. Nah, di sini kita menjurnal karena dijelaskan bahwa transaksi masukkan ke perkiraan macam-macam beban atau beban lain-lain tadi ya. Oke, kita mendebit macam-macam beban ya dan mengkredit kas di BCA. Oke. Dengan nominal ya Rp250.000 ya, Rp250.000. Oke ya, beban administrasi bank belum dibukukan, maka ada biaya yang belum dicatat atau beban yang belum dicatat dalam buku kas ya, maka mendebit macam-macam beban dan mengkredit kas di BCA karena kas di bank akan berkurang senilai Rp250.000. Demikian ya teman-teman ya untuk poin A. Nah, terus kemudian selanjutnya dan jasa giro bulan Desember adalah sebesar 86.000. Oh, ada pendapatan nih, jasa giro kan pendapatan ya. Pendapatan bunga atau pendapatan jasa giro. Ya, maka kas di BCA bertambah 56.000 dan ada pendapatan jasa giro di kredit ya. Ingat ya, kas bertambah itu di debit, kas berkurang itu di kredit. Pendapatan bertambah itu di kredit, tapi kalau pendapatan yang belum terpakai ya, atau misalnya ada pendapatan diterima di muka ya, itu nanti kita sesuaikan adjustment-nya seperti itu. Ya, sebesar 86.000. Oke, ini untuk solving yang poin A. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya teman-teman. Oke. Jelas ya? Oke, kalau jelas saya lanjutkan dulu. Nanti sambil running aja teman-teman ya. Kalau jika ada pertanyaan langsung saja di unmute. Ya, sampaikan Bu, mohon izin mau tanya ya. Misalkan poin B atau poin C gitu kan. Masih kurang paham bisa dijelaskan kembali atau tidak gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke,
Baik, saya lanjutkan lagi ke poin B. Poin B ini ya, ada transaksi bahwa piutang, penghapusan piutang ya, dihapuskan piutang karena perusahaan atau debitornya pailit. Oke, kalau pailit ini kan artinya perusahaan tersebut ya sudah tidak ada pemasukan lagi. Mungkin ada pemasukan tapi kecil, ya lebih banyak pengeluarannya, lebih banyak beban operasionalnya, sehingga tidak ada penghasilan ya atau laba yang diterima. Oke, ya. Nah, jadi apabila perusahaan atau debitur tersebut mengalami kerugian atau pailit ya, seperti kemarin kan kita menghadapi pandemi kurang lebih 2,5 tahun ya, 2 tahun lebih, terus banyak melumpuhkan perekonomian kita ya, perekonomian di Indonesia khususnya ya. Terus kemudian banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, ya. Karena apa? Karena banyak misalkan ada PPKM atau PSBB dulu ya, PSBB, terus kemudian kurangnya minat atau daya beli pelanggan, ya kan, karena sifatnya adalah urgensi ya, lebih mementingkan kesehatan ketimbang harus konsumtif seperti itu ya, sehingga banyak perusahaan yang sudah memproduksikan ya barang dagangannya di pasaran ya, setelah dipromosikan terus dipasarkan, minat daya beli konsumennya itu adalah berkurang. Nah, dari situlah ya banyak perusahaan-perusahaan yang pailit atau gulung tikar, sehingga tidak bisa membayar ya kepada supplier gitu kan, kepada distributor ya kan, dan lain sebagainya gitu. Nah, dari sinilah nanti perusahaan bisa menghapus ya, menghapus menghapus piutang dari debitor tersebut. Oke. Di sini di keterangan bahwa ya penghapusan piutang ini untuk PT ABC 3 juta, PT DEF 4 juta, dan PT GHI adalah 8 juta. Kecilin. Nah, jadi jumlah piutang yang dihapus adalah 15 juta. Nah, bagaimana kita mengadjustnya? Oke, udah jelas nih, karena ada piutang yang dihapus, sudah pasti piutangnya nanti akan berkurang saldo piutangnya ya. Maka di sini kita adjust dulu ya, mendebit akun kerugian piutang ya, atau ya, boleh juga nih, boleh beban ya, beban kerugian piutang misalkan gitu ya. Nah, karena di neraca saldo kan hanya kerugian piutang saja ya disajikan akunnya seperti itu. Nah, terus karena dihapus sudah pasti nih saldo piutang usahanya akan berkurang sebesar 15 juta. Oke. Gitu ya, teman-teman, ini untuk penjelasan poin B. Oke, mudah-mudahan bisa difahami pelan-pelan. Ya, saya rasa ini nggak sulit karena hanya menghapus ya, lalu memunculkan beban kerugian piutang pada piutang usaha. Oke. Baik, lanjut ya ke poin C. Poin C ini adalah berkenaan dengan persediaan barang dagang ya. Oke, persediaan barang dagang akhirnya ternyata diketahui ya setelah dilakukan stock of none itu adalah 100 juta rupiah.
Oke. Nah, kalau kita mengadjust persediaan barang dagang ya, sudah pasti kita harus mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit persediaan barang dagang awal ya senilai 80 juta. Nah, 80 juta dari mana nih Bu angkanya gitu kan? Teman-teman bisa cek di dalam neraca saldo. Ya, dalam studi kasus bahwa diinformasikan persediaan barang dagang PT Angin Ribut adalah 80 juta. Nah, itu dianggap sebagai persediaan barang dagang awal. Ya, persediaan barang dagang akhirnya ada di keterangan tambahan sebesar 100 juta ini. Nah, maka itu kita mendebit lagi nih persediaan barang dagang akhir ya. Persediaan barang dagang akhir ya, ini kehapus nih. Ya, persediaan barang dagang akhir ya, dan mengkredit ikhtisar laba rugi senilai 100 juta rupiah. Itu ya teman-teman ya. Oke. Ya. Nah, ini saya rasa poin C juga sederhana sekali ya, karena teman-teman udah belajar basicnya ada di dasar akuntansi 1 dan 2 semester 1 itu ya. Oke, semester 1 dan semester 2. Oke. Ya. Oke, baik. Saya rasa jelas ya, cukup jelas ya teman-teman ya untuk poin A, B, dan C. Gimana? Cukup, Ibu. Baik, terima kasih untuk responnya. Nah, lanjut ya, kita ke poin D. Poin D di sini ya, ini berbicara tentang perlengkapan. Nah, di keterangan dikatakan bahwa ada persediaan perlengkapan yaitu sebesar 4 juta. Oke, persediaan perlengkapan artinya ada perlengkapan yang tersisa atau saldo akhirnya gitu ya. Tersisa setelah dilakukan stok opening misalkan gitu ya. Oh, ternyata persediaan akhir kita, persediaan perlengkapan kita ya tersisa 4 juta. Nah, disinilah kita harus mengadjust berapa sih perlengkapan yang terpakai gitu. Nah, makanya perlengkapan yang terpakai itu kita jadikan sebagai beban. Oke, makanya di sini kita mendebit beban perlengkapan dan mengkredit perlengkapan. Oke, senilai 8 juta. Nah, 8 juta ini dari mana gitu kan? Teman-teman bisa lihat nih bahwa saldo perlengkapan yang ada di neraca saldo ya, teman-teman nanti sambil dicek neraca saldonya ya. Itu adalah 12 juta ya. Nah, kemudian kan persediaan perlengkapan akhir ya, itu ya persediaan perlengkapannya ada 4 juta. Maka 12 juta dikurang 4 juta itu sama dengan 8 juta. Jadi beban atau perlengkapan yang terpakai ya, perlengkapan yang terpakai atau beban perlengkapannya menjadi 8 juta. Demikian teman-teman, ini untuk yang poin D. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami juga ya, untuk poin D. Oke, gimana? Clear? Clear, Bu. Baik, terima kasih. Clear, Bu. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan ke poin E. Ya, poin E ini berkenaan dengan penyusutan E dan F ya. E dan F ini berkenaan dengan penyusutan. Oke, ini nanti perhatikan baik-baik ya, karena ini saling sama saja sih ya, sama saja penjelasannya. Nah, untuk yang poin E, ini peralatan dulu ya. Aktiva tetapnya adalah peralatan. Dia punya umur ekonomis atau masa manfaatnya adalah 5 tahun. Lalu nilai residu atau nilai sisanya adalah 0. Ya, karena di sini jelas tanpa nilai residu. Artinya nilai residu atau nilai sisa ya, itu adalah 0. Nah, penyusutan komersial ya menggunakan metode garis lurus. Nah, kalau secara fiskal, peralatan tersebut masuk ke harta kelompok 1. Dan secara fiskal juga menggunakan metode saldo menurun. Ya, oke. Nah, diketahui bahwa semua aktiva ini disusutkan pada bulan Januari. Jadi awal tahun sekali. Ya teman-teman, awal tahun sekali itu disusutkan. Jadi enak kita menghitungnya. Bukan di
pertengahan tahun, bukan di akhir tahun dan lain sebagainya. Jadi simple ya. Oke, kita bahas dulu yang secara komersial ya teman-teman. Nah, kalau menghitung penyusutan secara metode garis lurus, ini rumusnya ya, rumus bakunya adalah harga perolehan dikali dikurang nilai sisa ya, dibagi umur ekonomis atau masa manfaat nih. Umur ekonomis sama dengan masa manfaat ya. Oke, nilai sisa sama dengan nilai residu ya. HP ini adalah harga perolehan. Ya, jadi harga perolehannya berapa gitu kan. Nah, di informasi neraca saldo diketahui bahwa harga perolehan untuk peralatan ini adalah 30 juta. Ya, karena tadi nilai sisanya 0, ya kita kurangkan 0. Nah, udah jelas masa manfaatnya atau umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Jadi 30 juta ya dikurang 0 lalu dibagi 5 tahun. Itu sama dengan 6 juta per tahun. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, terus jadi menghitung penyusutan ini untuk yang garis lurus ya, bisa menggunakan rumus ini atau menggunakan rumus prosentase atau tarif gitu kan. Kalau menggunakan rumus prosentase, ini rumusnya begini, 100% dibagi umur ekonomis atau masa manfaat. Oke, 100% kita bagi 5 tahun itu sama dengan 20%. Ini ya teman-teman. Nah, 20% kita kalikan 30 juta itu sama dengan 6 juta. Nah, artinya di sini apabila menggunakan prosentase dengan menggunakan rumus, hasil akhirnya akan sama-sama 6 juta. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, lanjut ya ke poin F. Poin F juga sama, cuma di sini untuk kendaraan ya. Kendaraan umur ekonomisnya adalah 8 tahun dan tanpa nilai residu gitu kan. Tanpa nilai sisa atau nilai residu. Nah, secara penyusutan komersial ya, menggunakan metodenya garis lurus juga nih. Nah, sementara kalau secara fiskal ya, kendaraan ini masuk ke dalam harta kelompok 2 ya, dan menggunakan metodenya adalah saldo menurun. Nah, diketahui bahwa semua aktiva ini mulai disusutkan bulan Januari 2020. Oke, nah ini sama teman-teman. Rumusnya nggak beda jauh dengan yang peralatan tadi. Ya. Oke ya. Nah, jadi harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Jadi 120 juta harga perolehannya ya dibagi 8 sama dengan 15 juta. Nah, ini pun bisa menggunakan rumus prosentase. 100% dibagi dengan 8 itu ketemu 13%. Nah, artinya sama saja. Sama-sama 15 juta hasil akhirnya. Nah, jadi untuk peralatan kita mendebit beban penyusutan peralatan gitu kan, dan mengkredit akumulasi penyusutan peralatan senilai 6 juta dari hasil pembagian tadi ya, hasil perhitungan tadi. Nah, yang kedua ya untuk beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan senilai 15 juta dengan perhitungan terlampir yang tadi saya jelaskan. Oke. Demikian teman-teman ya untuk penyusutan ini. Nah, artinya nomor poin A, poin B ya. Terus poin E dan F ini teman-teman pernah ketemu studi kasus ini di akuntansi keuangan 1 ya. Poin A ini berkenaan dengan akuntansi kas ya. Nanti ada subbabnya itu adalah tentang rekonsiliasi bank, ya kan? Di dalam rekonsiliasi bank
itu ada saldo kas menurut catatan perusahaan dan menghitung saldo kas menurut catatan perusahaan dan menghitung catatan saldo menurut catatan kas di bank seperti itu. Oke. Nah, itu rekonsiliasi bank ya, rekonsiliasi bank. Nah, terus yang poin B ini ada di akuntansi piutang. Ya, teman-teman sudah belajar bahwa piutang itu ada piutang usaha atau dagang gitu kan, dan ada piutang wesel. Ya, kalau ini berkenaan dengan piutang usaha atau piutang dagang. Yang mana piutang dagang itu ada umur ya, ada daftar umur piutangnya mulai dari 0 sampai dengan 30 hari gitu kan. 31 hari sampai dengan 60 hari, terus 61 hari sampai dengan 90 hari, terus 90 hari sampai dengan 120 hari, atau lebih dari 120 hari. Nah, nanti dihitung deh tuh berdasarkan debiturnya, nama-nama debiturnya. Debitur ini umur piutangnya udah berapa hari nih nanti ketahuan. Nah, dari situ dari saldo piutangnya, kemudian perusahaan bisa mencadangkan kira-kira berapa sih ya selama setahun piutang yang tidak dapat tertagih. Gitu, bisa tarifnya persentasenya beda-beda ya, tergantung dari kebijakan perusahaan. Apakah 0,01% gitu kan, 0,1%, 0,2%, 0,3 atau 0,5 gitu kan, atau bisa juga 1%. Jadi tergantung dari kebijakan perusahaan. Oke, poin E dan F ini ada di akuntansi aktiva tetap. Ya, belajar bagaimana menghitung penyusutan aktiva tetap dengan metode garis lurus gitu kan. Saldo menurun, jumlah angka tahun gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi macam-macam. Ya. Nah, itu sekilas ya, teman-teman, hanya review saja. Lanjut yang terakhir, itu adalah poin G. Poin G ini masuk ke dalam biaya yang masih harus dibayar. Karena ini udah jelas ada beban listrik dan telepon bulan Desember yang belum dibayar, yaitu sebesar 2 juta. Nah, masukkan ke dalam perkiraan hutang lain-lain. Oke. Begitu ya teman-teman ya. Nah, maka di sini ya, perusahaan mendebit beban listrik dan telepon ya pada utang lain-lain. Ya, pada utang lain-lain senilai 2 juta rupiah. Oke. Lalu dari sini kita jumlahkan semuanya ya. Kita hitung debit dan kreditnya ini harus seimbang ya. Nah, dari sinilah nanti kita pindahkan ke dalam worksheet atau neraca lajur. Oke, ini sekilas tentang adjustment ya. Kita review sedikit tentang siklus akuntansi atau accounting cycle. Demikian teman-teman, sampai sini ada yang perlu dipertegas kembali untuk adjustment ini, silahkan di on mic saja. Ibu izin bertanya, kalau untuk yang bagian G itu kan di situ langsung dimasukin ke utang lain-lain ya Bu. Kalau misalkan nggak ada, maksudnya nggak diperjelas ke utang lain-lain, bisa masuk ke utang beban atau utang beban atau utang listrik, utang telepon gitu Bu. Oke, ya jadi in case ya dalam studi kasus itu nanti tergantung apakah perlu membuka perkiraan atau rekening baru, silakan dibuka rekening baru, nama rekening baru atau nama perkiraan. Nggak apa-apa, misalkan ada keterangan gini, apabila ada daftar akun yang apabila ada daftar akun yang tidak ada gitu kan, maka silakan buka rekening baru atau buka akun baru. Silakan mau dimasukkan ke hutang usaha boleh ya. Terus mau dimasukkan ke dalam hutang listrik dan telepon juga boleh gitu kan.
atau masuk ke utang lain-lain. Nah, kalau di sini kan ada keterangannya sudah jelas. Masukkan ke dalam perkiraan utang lain-lain. Jadi nanti dibaca kembali ya soalnya gitu ya. Apakah apa namanya? Apakah berhubungan dengan pembukaan rekening baru atau perkiraan baru ya atau akun baru atau cukup akun yang ada saja. Demikian ya teman-teman ya. Begitu siapa Rizka? Ya Ibu, makasih. Rizky, maaf Rizky. Ya, ya jadi nanti dilihat saja keterangannya seperti apa. Oke, Ya, anyone? ya, Ibu. Sama-sama Rizky. Yang lain bagaimana? Aman? Aman Bu, jelas. Baik. Aman ya. Ibu. Siap. Baik ya, Ibu lanjutkan. Kita move to worksheet ya. Kita susun lagi neraca lajur lagi dan lagi. Saya ingatkan ini teman-teman sudah pernah jumpa ya di apa namanya mata kuliah dasar-dasar akuntansi ya. Gitu ya teman-teman ya. Pasti udah hafal nih, udah tahu apa itu worksheet. Nah, pada dasarnya worksheet ini kan fungsinya adalah untuk mempermudahkan kita ya dalam menyusun laporan keuangan. Ya, di mana worksheet untuk perusahaan dagang ini terdiri dari 10 kolom ya, yang terdiri dari neraca saldo, penyesuaian, terus kemudian ada neraca saldo disesuaikan, nah, lalu ada laporan laba rugi dan laporan neraca atau posisi keuangan. Ya, dilengkapi dengan nomor rekening dan nama rekeningnya. Oke. Nama rekening atau nama perkiraan ini idem ya. Atau perkiraan atau akun, yaitu sama ya teman-teman. Hanya penyebutannya aja yang berbeda. Ya. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa ya ada kas. Nah, ini jadi teman-teman hanya memindahkan yang sudah diinformasikan dalam studi kasus. Nah, dicek lagi soalnya ya. Dicek lagi soalnya. Ya. Dicek lagi soalnya. Ya, itu ada kas sampai dengan piutang atau pendapatan jasa giro. Ya. Pendapatan jasa giro. Jadi teman-teman tinggal pindahkan. Nah, di dalam studi kasus atau dalam soal ya terlampir keterangan adalah neraca saldo. Nah, jadi tinggal pindahkan mana yang di debit, mana yang kredit sesuai dengan akun ya, nominalnya tinggal dimasukkan saja. Jadi nggak sulit untuk yang ini ya teman-teman ya. Ya ini tuh jumlahnya pun sama 1.820.700 000 gitu ya. Nah, terus kemudian penyesuaian atau ini kita pindahkan dari ayat jurnal penyesuaiannya atau AJP-nya. Ya, jadi teman-teman bisa pindahkan tadi kolomnya ini yang sudah kita kerjakan ya teman-teman, kita bahas tadi. Ini kita pindahkan sesuai dengan nama akun dan debit kreditnya saja. Oke. Nanti dilihat nih debit kreditnya ya. Oke, perhatikan. Yang di debit apa, yang di kredit apa. Jadi kita pindahkan sesuai dengan pasangannya antara debit dengan kredit ya. Nah, ini juga enggak sulit karena hanya memindahkan, tapi butuh dengan kehati-hatian atau ketelitian. Biar apa? Biar tidak salah penempatan antara debit dan kredit gitu ya. Nah, ini juga jumlahnya sama, nanti tinggal di summary saja. Ya, tinggal di summary saja. Oke. Nah, atau untuk make sure ya, ini kan sama nih. 226 gitu kan, 336. Oke, sama kan? Nah, seperti itu. Jadi hanya memindahkan saja. Insya Allah ini enggak sulit antara neraca saldo dengan penyesuaian karena hanya dipindahkan saja ya. Nah, kolom yang ketiga adalah neraca saldo disesuaikan. Ini pun juga sama ya. Sama, enggak sulit teman-teman. Teman-teman tinggal lihat ya, nominal yang ada di neraca saldo nanti tinggal ditambah atau dikurang dari yang ada di penyesuaian.
Gitu ya, gampang. Misalnya kalau nggak ada penyesuaian Bu, ya udah tinggal pindahin aja saldonya. Ini pindahinnya di mana Bu? Di debit apa kredit? Ya kan udah ada petunjuknya. Lihat nih saldo normalnya ada di neraca saldo semua. Ya, kalau di neraca saldonya misalkan tulisnya di debit, berarti neraca saldo disesuaikannya juga tulis di debit atau sebaliknya seperti itu. Ya. Nah, ingat debit ketemu debit itu bertambah, tapi debit ketemu kredit akan berkurang. Atau sebaliknya, ya. Kredit ketemu kredit bertambah, kredit ketemu debit itu adalah berkurang. Begitu ya, teman-teman ya. Itu hanya sekedar informasi tambahan saja. Nah, ini kita pindahkan semuanya. Nah, kalau kayak gini gimana, Bu? Ya udah, berarti 63.500 gitu kan, ditambah 86 dikurangi dengan 250, maka menjadi 63.336. Oke. Ya, begitu ya, teman-teman. Ya, begitu pula dengan persediaan, nggak bisa. Persediaan barang dagang. Ya, persediaan barang dagang pun sama, debit dengan kreditnya. Nah, lalu ya, nah ini nih. Ya, yang lainnya juga sama seperti itu ya, akun-akun lainnya. Nah, nih. Bu, kalau yang rugi laba gimana, Bu? Nah, rugi laba ini kan ada munculnya itu mulai di penyesuaian ya, teman-teman ya. Ya, jadi kalau misalkan di dalam neraca saldo akunnya atau nominalnya 0, maka di dalam neraca saldo disesuaikan, lihat aja di penyesuaiannya ada enggak. Kalau ada ya tinggal pindahkan di mana nih, di debit atau di kredit. Udah masukkan di debit. Kalau ada di kredit berarti pindahkan ya di kredit misalkan gitu. Contoh saja ya. Nah, kalau ini Bu, rugi laba ini kan atau ikhtisar laba rugi tadi ya. Itu ada 80 sama 100 Bu, debitnya 80, kreditnya 100 gitu kan. Nah, terus gimana nih Bu? Kan ada selisih. Oke, selisihnya berapa? 20. Ya, selisihnya 20. Maka apabila debitnya lebih besar dibandingkan dengan kredit, nah selisihnya itu kita taruh di debit. Tapi sebaliknya, apabila kreditnya lebih besar dibandingkan dengan debit, maka selisihnya kita taruh ya di kredit. Seperti kasus ini, karena debitnya adalah 80 juta, sementara kreditnya 100 juta, selisihnya 20 ya. Jadi kita simpan atau kita taruh di kredit. Begitu ya teman-teman ya. Nah, ini pun harus sama. Harus balance antara debit dengan kreditnya. Oke, gampang ya teman-teman. Ini kita di neraca saldo disesuaikan. Oke, jelas ya teman-teman semua ya? Jelas Ibu. Jelas Bu. Oke, baik. Lalu kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke kolom berikutnya, yaitu kolom laba rugi. Nah, di kolom laba rugi ini kita hanya memasukkan akun-akun yang berkenaan dengan penjualan ya, baik itu ada retur ya, ada diskon atau apa namanya potongan ya, potongan dari penjualan. Nah, nanti itu kita pindahkan ya. Nah, ini saya highlight ya teman-teman. Saya highlight mulai dari penjualan ya. Ini ya, mulai dari penjualan. Oke. Sampai dengan beban-beban ya dan pendapatan lain-lain atau pendapatan jasa giro. Oke. Ya, begitu ya teman-teman. Nah, di sini ya, di sini sudah jelas bahwa sudah mulai terjadi selisih ya, selisih antara debit dengan kreditnya. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini ternyata posisi kreditnya lebih besar dibandingkan dengan debitnya. Maka ya kalau kredit lebih besar daripada debit, maka perusahaan mengalami
sebuah keuntungan atau laba, ya, atau profit gitu ya. Nah, atau sebaliknya, Bu, kalau misalkan kreditnya lebih kecil dibandingkan dengan debitnya, nah berarti perusahaan mengalami sebuah kerugian atau loss. Ya, begitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Jelas ya di sini ya. Jadi ini untuk laba rugi kita mulai dari penjualan sampai dengan ya. Jadi laba rugi itu adalah laporan yang menggambarkan sebuah pendapatan atau penjualan ya, dikurangi dengan beban-beban sehingga menghasilkan sebuah laba atau rugi. Ya, periode berjalan. Demikian ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Ya, di dalam laporan neraca ini ya, kita mulai dari pindahkan ya, sisanya aja. Tadi kan udah dimasukin tuh dari penjualan sampai dengan pendapatan jasa giro. Nah, sisanya berarti mulai dari kas sampai dengan modal. Oke, kita pindahkan. Nah, laporan neraca ini adalah laporan yang menggambarkan harta, utang, dan modal. Ya, makanya ketika teman-teman belajar akuntansi dasar, pertama kan diawali dengan accounting equation atau persamaan dasar akuntansi, di mana di situ harta harus sama dengan utang dan modal. Oke, begitu ya penjelasannya. Nah, itu adalah masuk ke dalam laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, di dalam neraca nanti saldo akhirnya ya, ini ada selisih. Jadi kebalikan dari laba rugi. Selisihnya dia ya, kalau laba ada di kredit, kalau dia nanti rugi ya, itu akan mengurangi dari modal. Oke, demikian teman-teman. Untuk worksheet-nya sudah Ibu jelaskan. Insya Allah dijelaskan secara rinci ya, dan mudah dipahami oleh kawan-kawan semua. Cukup? Ada pertanyaan? Silahkan. Silakan teman-teman. Sudah cukup jelas, Bu. Baik, terima kasih Ke. Kalau seperti itu, kita lanjut ke laporan keuangan. Laporan keuangan ya. Nah, laporan keuangan step yang pertama adalah kita menyusun laporan keuangan laba rugi. Laporan keuangan laba rugi ya, baru nanti laporan laba ditahan, dan terakhir adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Oke, nah karena ini perusahaan dagang ya, maka kita harus menghitung terlebih dahulu penjualan netonya. Penjualan neto dari mana? Dari penjualan dikurangi potongan dikurangi dengan retur ya. Oke. Nah, setelah itu kita baru menghitung HPP atau harga pokok penjualannya. HPP ini ya rumusnya adalah persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian, ditambah juga dengan beban angkut pembelian, dikurangi dengan potongan pembelian, dan retur pembelian jika ada ya. Lalu baru dikurangkan dengan persediaan barang dagang akhir. Nah, itu dapatlah nih HPP-nya adalah 870. Nah, penjualan neto kita sudah tahu berapa besarannya dan HPP-nya juga kita sudah ketahui, maka dikurangkan menjadi laba kotor atau gross profit ya. Ini sebesar 345. Nah, oke, step yang terakhir adalah kita menghitung besaran dari beban-beban operasional atau beban administrasi dan umum gitu kan. Nah, itu setelah kita jumlah, kita summary ya. Ini ada 325, 950, 000 ya. Nah, ini ya. Jadi laba bersihnya adalah 19.050.
karena tadi di dalam neraca saldo ada informasi, ada pendapatan lain-lain berupa pendapatan jasa giro, ya kita tambahkan, maka laba bersih sebelum pajaknya menjadi 20.836.000. Oke, samakan sama yang di sini. Tuh, teman-teman. Oke, jadi artinya tadi bahwa worksheet ini adalah mempermudah kita dalam menyusun laporan keuangan. Karena di dalam worksheet kita sudah tahu besaran laba atau ruginya, besaran dari penjualan netonya, besaran dari HPP-nya, besaran dari beban-bebannya kita sudah tahu. Ya, oke. Nah, ini laporan laba rugi ya. Kita lanjut ke laporan laba ditahan ya. Oke, nah di dalam studi kasus ya diketahui bahwa malu ya, laba ditahannya 1 Januarinya itu adalah 0, ya kan? Di neraca saldo tidak ada kan ya? Di neraca saldo tidak ada. Nah, terus ada pendapatan bersih. Pendapatan bersih ini dari laba ya, laba tahun berjalan. Ya, terus dividen. Nah, diketahui bahwa PT Angin Ribut belum memberikan dividen. Oke, belum memberikan dividen. Jadi kita sini 0. Ya, maka laba ditahannya di akhir Desember yaitu adalah 28.36 ya, karena tidak ada penambahan. Ya, tidak ada pengurangan dari dividen. Oke, jadi murni dari pendapatan bersih saja ya. Nah, kita sudah tahu, ingat ya, laba ini akan menambah modal, kalau rugi akan mengurangi modal. Jadi laba ini berpengaruh di modal. Ya, teman-teman ya. Oke, nah lalu yang terakhir yang berikutnya adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Ya, yang mana di sini ya teman-teman sudah paham pastinya bahwa aktiva itu terbagi menjadi 2, ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar ini adalah aktiva yang sifatnya habis terpakai gitu. Habis dipakai istilahnya gitu. Contohnya apa? Kas. Kas kan ada pemasukan, turnover ya. Ada pemasukan dan pengeluaran. Apabila ada pemasukan sudah pasti kas akan bertambah, atau sebaliknya apabila ada pengeluaran kas akan berkurang. Begitu pula piutang usaha ya. Piutang usaha jika dilunasi oleh debitur maka saldo piutangnya akan berkurang. Gitu kan? Apabila ada debitur yang membayar pembelian secara kredit ya, penjualan secara kredit ya, maka saldo piutang akan bertambah. Oke, lanjut ya. Begitu pula dengan persediaan dan perlengkapan ya, dan prepaid atau biaya-biaya dibayar di muka. Nah, sedangkan aktiva tetap itu dibagi menjadi 2 lagi ya, kita breakdown. Itu ada aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud itu yang terlihat fisiknya ya, seperti peralatan, terus kemudian kendaraan, gedung ya kan, terus mesin ya, kecuali tanah. Jadi aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan apa? Ada tanah ya, terus ada aset dalam bentuk finansial ya kan, dan lain sebagainya. Itu dia nggak bisa disusutkan. Ya, sementara aktiva tetap tidak berwujudnya itu bisa berupa hak paten, goodwill atau nama baik perusahaan dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita lihat di sini posisi sebelah kanan itu ada hutang. Hutang ini ya dibagi menjadi 2, ada hutang lancar dan hutang jangka panjang. Utang lancar itu adalah utang yang kurang dari 1 tahun ya jatuh temponya atau umur utangnya. Tapi kalau utang jangka panjang adalah utang yang lebih dari 1 tahun. Ya, misalkan seperti utang hutang bank, misalkan hutang kepada pihak ketiga dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, lalu ada modal. Nah, karena diketahui ya, kita asumsikan bahwa PT Angin Ribut ini adalah perusahaan yang sudah TBK ya. Jadi sahamnya sudah diperjualbelikan
atau go public ya, perusahaan go public, dan sahamnya sudah diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia, maka yang tercantum dalam laporan posisi keuangan atau neracanya adalah modal saham. Jadi apabila perusahaan PT ya, PT dia sudah IPO ya, sudah IPO, maka sahamnya boleh diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Oke. Nah, di dalam laporan posisi keuangan ini antara jumlah atau total aktiva dengan total utang dan modal itu harus balance dah, atau harus seimbang. Oke. Nah, jadi ini hanya tinggal memindahkan saja ya, teman-teman. Dari mana ke mana. Oke. Dari laporan laba rugi ya kan, labanya dimasukkan ke dalam pendapatan bersih di laporan laba ditahan, terus laporan laba ditahan ini ya, laba ditahan akhirnya dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan. Nah, jadi semuanya saling berkaitan satu sama lain ya. Oke, jelas teman-teman sampai di sini? Silakan untuk laporan keuangannya sebelum saya lanjutkan. Silakan. Nanti kita langsung ke perhitungan penyusutan fiskal. Gimana, aman? Gimana teman-teman? Aman, Bu. Oke, baik. Allah, Bu. Alhamdulillah. Ya, insya Allah bisa ya bisa diikuti, difahami ya. Oke, lanjut. Kita ke perhitungan penyusutan fiskal karena di step yang keempat ya, itu kita diminta untuk menghitung besaran dari penyusutan fiskalnya. Oke, mohon izin. Baik, nah tadi pada sesi adjustment atau ayat jurnal penyesuaian ya, kita sudah menghitung tuh penyusutan secara komersial. Nah, ini kita tinggal hitung penyusutan fiskalnya aja. Diketahui bahwa penyusutan komersialnya untuk peralatan tadi 6 juta ya. Oke, ini udah saya tulis ulang ya rumusnya. Nah, sekarang secara fiskal ya, tadi peralatan masuk ke dalam kelompok harta, ya harta kelompok 1, yang mana punya masa manfaatnya adalah 4 tahun. Nah, terus menggunakan metode saldo menurun. Ya. Tarifnya berapa? Tarifnya adalah 50%. Untuk saldo menurun ya, kalau garis lurus itu kelompok 1 adalah 25%. Jadi sederhananya saldo menurun itu tarifnya adalah 2 kali garis lurus. Gitu ya, gampang. Nah, kita hitung penyusutannya, ternyata secara fiskal dia lebih besar, yaitu 15 juta hasilnya. Maka ada koreksi negatif senilai 9 juta. Itu ya. Senilai 9 juta. Ada koreksi negatif. Oke. Ya, nah. Jadi komersialnya 6 juta, fiskalnya 15 juta. Lebih besar fiskal, jadi kita koreksi negatif. Kalau lebih besar komersial, Bu, nah berarti kita koreksinya positif. Jadi tinggal kita lihat aja besaran nilai penyusutannya di mana posisinya. Ya, apakah di komersial atau di fiskal. Ya. Nah, lanjut ke perhitungan penyusutan fiskal untuk kendaraan. Kendaraan tadi ini juga sama ya, kita sudah hitung secara komersial, secara fiskal bahwa kendaraan ini masuk ke dalam harta kelompok 2. Ya, secara fiskal juga dia menggunakan metode saldo menurun. Nah, maka tarif untuk saldo menurun ini adalah 25% ya. Nah, kalau garis lurus adalah 12,5%. Jadi 2 kali garis lurus yaitu setara dengan 25%. Oke, kita ketahui bahwa harga perolehan adalah 120 juta, ya kita kalikan tarifnya tadi 25% menjadi 30 juta. Dan ini pun sama, ternyata secara fiskal lebih besar ketimbang dari si komersialnya. Sehingga ada koreksi negatif sebesar 15 juta.
Nah, angka-angka koreksi ini nanti kita masukkan ke dalam rekonsiliasi fiskal. Di sini nih. Tuh, 9 juta. Ya, dan di sini 15 juta. Ya, begitu teman-teman. Oke. Jelas ya. Jadi sederhana sekali untuk perhitungan penyusutan fiskal ini. Jadi kita hanya lihat nih aktiva tetapnya masuk ke dalam kelompok harta ya, ke dalam harta kelompok berapa, terus menggunakan nanti dari setelah kita identifikasi harta kelompoknya, kita ketahui bahwa masa manfaatnya berapa gitu kan. Terus kemudian nanti kita tentukan menggunakan metodenya apa nih, metode penyusutannya. Apakah garis lurus atau saldo menurun. Ya, nanti kita tentukan. Oke, demikian nih teman-teman. Kita sudah selesai untuk yang step yang keempat, yaitu menghitung penyusutan fiskal. Jika tidak ada pertanyaan, maka saya lanjutkan ke step selanjutnya, yaitu adalah rekonsiliasi fiskal, ya. Rekonsiliasi ya fiskal, ya rekonsiliasi laporan laba rugi. Oke. Kurang lebih seperti ini ya formatnya untuk yang tabel rekonsel ya. Ada uraian, terus ada laba rugi komersial ya, serta ada laba rugi fiskalnya. Oke, nanti kita lakukan korvis ya, atau apa namanya, koreksi fiskal ya, koreksi fiskal sesuai dengan posisinya, apakah koreksi fiskal positif atau negatif. Gitu ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, lanjut. Masih ada waktu sih. Ini mohon maaf nanti agak mundur ya. Waktunya sedikit. Jadi saya rampungin dulu ini penjelasan studi kasusnya. Nanti minggu depan baru kita ketemu studi kasus yang berbeda lagi. Gimana teman-teman? Masih bisa Boleh, dilanjutkan? Lanjut, Boleh. Bu. Siap. Lanjut, Bu. Siap. Oke, nah ini kita masuk ke tahap akhir ya. Oke. Nah, ini sudah Ibu pindahkan. Ingat ya, ini laba rugi komersial, teman-teman tinggal pindahkan boleh dari worksheet, boleh dari laporan keuangan. Ya, boleh dari worksheet atau boleh dari laporan keuangan, pindahkan sesuai dengan posisinya masing-masing. Ya, penjualan ya. Ya, ini step pertama adalah penjualan. Kita sudah ketemu penjualan netonya ya. HPP step kedua ya, lalu kita sudah bertemu juga berapa gross profit-nya. Lalu beban-beban apa saja sini ya, jumlah beban-beban, terus ada laba bersih, baru ditambahkan dengan pendapatan lain-lain. Nanti kalau ada beban di luar dari usaha ya, silakan tambahkan lagi row-nya ya. Jadi disesuaikan saja sama studi kasusnya nanti bentuknya seperti apa. Itu ya. Nah, terus baru kita nanti fokus di koreksi fiskal baik positif maupun negatif. Oke, kita bahas ya korvisnya ya. Ini udah saya capture juga keterangan tambahannya, poin H dan poin I. Oke, kalau kita lihat di dalam keterangan tambahan, untuk rekening penjualan dan HPP ya, ini tidak ada yang perlu dilakukan koreksi fiskal. Nah, jadi di sini kita buat saja 0, boleh kita kosongkan ya. Lalu kita pindahkan saja tuh saldonya atau nominalnya. Kita pindahkan. Nah, sama kan? Karena tidak ada keterangan tambahannya. Nah, lanjut ya. Kita masuk ke poin H. Oke, kita lanjut di sini poin H. Poin H ini ya. Poin H ini teman-teman, ini poin 1. Ya, bahwa ada perincian beban sumber daya manusia, SDM. Ada gaji pokok,
Oke, betul ya. Oke. Terus ada beban perjalanan dinas. Oke. Terus ada THR. Betul, gitu kan. Lalu ada apa lagi nih? Ada beban penyusutan. Nah, ini boleh dikoreksi nih. Nanti kita pindahkan ke dalam beban penyusutan nih. Nah, karena di sini keterangan beban penyusutan itu ada 2 ya, ada peralatan kendaraan. Jadi nanti kita bagi 2 saja. Ya, kita bagi 2. Jadi masing-masing mendapatkan 6 juta ya. Mendapatkan 6 juta. Nah, lalu ada PPh pasal 25. Nah, ini nanti kita koreksi. Oke, kalau 12 tambah 18 ya. Itu sama dengan 30. Nah, jadi kita koreksi di sini senilai koreksi positif ya. Korvis positif itu 30 juta ya. Jadi ya menjadi 105 juta secara fiskalnya. Nah, ingat ya PPh pasal 25 ini itu ada di pasal 9 ayat 1 huruf H. Yang mana dikatakan bahwa pajak penghasilan ya itu adalah non-deductible expense. Jadi harus kita koreksi. Gitu ya. Ini untuk korvis yang pertama. Nah, Bu, terus beban penyusutannya, Bu. Beban penyusutannya teman-teman boleh pindahkan ke sini. Kita pindahkan di sini kan nanti beban penyusutannya bertambah ya enggak? Tadi secara fiskal ya bertambah, ada koreksi negatif kan? Lalu ada koreksi lagi dari beban SDM tadi ya, senilai 6 juta. Maka beban penyusutannya menjadi 21 juta ya. Lalu begitu pula dengan beban penyusutan kendaraan. Ada koreksi secara negatif 15 juta ya. Terus ada koreksi ya dari beban SDM senilai 6 juta. Maka secara fiskalnya laba rugi fiskalnya untuk penyusutan kendaraan itu menjadi 36 juta. Oke, ini sudah saya keterangan ya. Sudah saya berikan keterangan di sini. Asumsi beban penyusutan yang ada di sumber daya manusia dikoreksi sebesar 12 juta. Oke. Bu, kalau misalkan Bu, ininya kita nggak usah koreksi misalkan gitu. Ini tetap aja Bu, nggak apa-apa Bu, masuk di SDM misalkan gitu ya. Boleh nggak Bu? Boleh. Nah, berarti nanti di sini ya, di beban sumber daya manusianya hanya 18 juta saja gitu kan. Nah, ini kita hapus beban penyusutannya. Oke. Nah, ini pun sama. Kita hapus. Boleh Bu? Boleh juga, nggak apa-apa. Ya, jadi gimana enaknya teman-teman aja. Ya. Oke, nah karena ini kan kita melihat koreksi fiskal ya. Beban penyusutan itu diatur di dalam pasal 11 ya Undang-Undang PPh, sementara untuk PPh pasal 25 ini itu ada di pasal 9 ayat 1 huruf H dasar hukumnya ya. Gitu ya teman-teman ya. Nanti disesuaikan saja ya. Oke, gimana baiknya saja. Oke, kita lanjut ya. Ini asumsi apabila beban penyusutan ya tidak koreksi ya dari biaya atau beban sumber daya manusia. Oke, nah, berarti kalau kayak gini ini bisa saya hapus gitu kan. Nah, tinggal nanti teman-teman mau versinya yang mana. Ya, apakah versinya yang Bu sesuai aturan aja deh, boleh silakan. Ya, sesuai dasar hukum aja Bu. Oke, boleh juga. Demikian ya, teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, lanjut ya. Beban sewa ternyata di keterangan ketambahan tidak ada informasinya, maka secara fiskal pun sama. Ya, 36 juta. Lalu beban listrik dan telepon. Oh, nih dia poin 2. Teman-teman bisa lihat di poin 2 di sini. Nah, dikatakan bahwa beban listrik dan telepon termasuk listrik dan telepon rumah direktur sebesar 5 juta. Ingat ya,
rumah direktur itu kan tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Jadi tidak termasuk ke dalam biaya 3M tadi. Mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ya. Nah, maka ini perlu dilakukan korvis positif sebesar 5 juta. Karena tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Dengan usaha. Ya, kita korvis 23 dikurang 5 menjadi 18 juta. Dasar hukumnya ada di pasal 9 ayat 1 huruf E. Oke, gitu ya. Ya, baik ya. Lanjut. Nih, paham lah insya Allah. Poin berikutnya adalah beban perlengkapan. Sama nih, nggak ada koreksi fiskal, maka jumlahnya tetap secara fiskal ya. Dan beban ATK juga sama, tidak ada korvis, tetap 12 juta. Oke. Lanjut ya. Beban pemasaran 12 juta harus dikorvis. Kenapa nih? Gitu. Oke, ini keterangannya ada di poin I. Nah, di dalam poin I dijelaskan bahwa ya, di dalam beban pemasaran terdapat sumbangan HUT RI sebesar 12 juta. Kenapa Bu dikoreksi? Kan ini sifatnya sumbangan, betul. Ingat ya, sumbangan itu ya boleh menjadi pengurang penghasilan atau deductible expense apabila sumbangan itu telah disahkan, ya ada SK-nya, ada surat keputusannya dari Kementerian Keuangan. Jadi ada SK-nya, itu diatur di dalam PP 94 ya kalau nggak salah. Itu ada aturan turunannya dari Undang-Undang PPH ya. Ya, karena apa? Sumbangan HUT RI ini tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Karena kan sumbangan HUT RI ini HUT RI ini hanya untuk lingkungan sekitar aja, lingkungan sekitar perusahaan saja. Sumbangan masjid juga sama. Hanya untuk masjid lingkungan sekitar aja. Nah, jadi itu perlu dilakukan korvis positif sebesar 12 juta. Oke. Nah, jadi di sini beban pemasarannya menjadi berkurang 48 juta. Nah, dasar hukumnya nanti teman-teman bisa buka undang-undang ya. Itu ada di pasal 9 ayat 1 huruf E. Itu ya penjelasannya. Oke. Baik ya. Saya lanjutkan lagi kerugian piutang. Nah, ini kerugian piutang itu ya kalau teman-teman baca rinci di dalam Undang-Undang PPH ya, itu di pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 ya. Bahwa kerugian piutang ini apabila daftar piutangnya sudah dilaporkan ke DJP, terus kemudian dari situ sudah dilaporkan juga ke pihak BUPLN atau lembaga yang menangani hutang ya, menangani piutang ya. Nah, kemudian dari situ sudah dilakukan publikasi baik secara media massa maupun elektronik oleh si perusahaan. Nah, terus kemudian dari situ, jadi tahapannya banyak. Dari situ kemudian si debitur ini ada surat keterangannya atau hitam di atas putih lah ya. Ada bahwa dia mengklaim bahwa piutang dia terhadap PT Angin Ribut itu sudah dihapus. Jadi ada istilahnya seperti itu, ada klaim dari debitur yang menyatakan bahwa piutang usahanya dihapus oleh PT Angin Ribut ini. Nah, jadi untuk kerugian piutang ini saya asumsikan bahwa kerugian piutang ini sudah dilaporkan ke DJP ya. Ya, kita asumsikan bahwa kerugian piutang ini sudah dilaporkan ke DJP, sudah dilaporkan ke BUPLN ya, badan yang menangani piutang ya, piutang, terus sudah dipublikasikan di media massa atau media elektronik. Nah, terus kemudian
si debitur ini sudah mengklaim, sudah mendeklar bahwa piutangnya si debitur ini sudah dihapus oleh si PT Angin Ribut. Jadi kita asumsikan itu, sehingga ini kita tidak lakukan koreksi fiskal positif maupun negatif, ya. Makanya saya beri keterangan ya, ada asumsinya di sini. Oke, demikian ya teman-teman ya. Nah Bu, kalau misalkan nggak ada keterangannya Bu, nah kalau nggak ada keterangannya nih kayak studi kasus ini, kasih aja penjelasan ya, asumsi bahwa gitu kan. Kalau kamu tidak menulis asumsi ya, terus kemudian kamu tidak melakukan koreksi fiskal baik positif maupun negatif, maka itu salah dianggapnya. Ya, tapi kalau misalkan di keterangan tambahan ada informasi bahwa kerugian piutang tersebut sudah dilaporkan ke BUPLN dan dipublikasikan serta diklaim oleh debitor ya, sudah dihapus. Misalkan seperti itu ada keterangannya, nah itu boleh diakui sebagai biaya pengurang penghasilan bruto atau deductible expense. Gitu ya penjelasannya. Maaf kalau agak belibet menerangkannya. Nanti lengkapnya bisa dibaca lagi undang-undangnya ya. Oke. Nah, tadi beban penyusutan dan kendaraan ini udah Ibu bahas ya. Ini diatur di dalam pasal 11 Undang-Undang PPh. Nah, yang terakhir adalah macam-macam beban. Oke, macam beban. Kenapa nih dikoreksi gitu kan? Kita lihat di sini rekreasi pegawai. Oke. Ini nggak ada hubungan dengan kegiatan usaha, jadi kita koreksi. Ya. Terus ada tunjangan hari raya nih. Oke, ini masuk karena berhubungan dengan usaha ya. Pegawai kan aset ya, teman-teman. Jadi setiap hari raya pasti mendapatkan hak ya berupa tunjangan seperti itu. Nah, lalu materai perangko untuk usaha tapi tidak ada bukti atau tidak ada daftar nominatifnya. Nah, ini harus dikoreksi. Ya. Karena di dalam pajak semua transaksi harus didukung dengan daftar nominatif ya. Nah, terus kemudian beban administrasi bank 200.000. Nah, ini boleh karena berkaitan dengan kegiatan usaha. Nah, jadi kita koreksi 1,5 tambah 1 juta ya. Kita koreksi senilai 2.500.000 sehingga di laporan laba rugi fiskalnya untuk macam-macam beban ini menjadi 13.450. Oke, nih sudah saya beri keterangan ya. Begitu ya teman-teman. Nah, sehingga ini ada perubahan ya. Ada koreksi fiskal baik positif maupun negatif sehingga laba bersihnya menjadi bertambah ya. 32 ya 550. Ingat ya. Koreksi fiskal positif akan menambah penghasilan kena pajak, sedangkan koreksi fiskal negatif kebalikannya akan mengurangi dari penghasilan kena pajak. Gitu ya. Nah, terus kemudian pendapatan lain-lain ada jasa giro. Nah, ingat ya, pendapatan jasa giro ini atau bunga bank ya, pendapatan bank, bunga bank, pendapatan bunga itu dia objek pajak yang bersifat final. Ya, objek pajak final atau masuk ke dalam PPh pasal 4 ayat 2. Nah, maka kita koreksi ya teman-teman ya. Ya, ini diatur di dalam pasal 9 Undang-Undang PPh ayat 1. Ya. Oke, jadi di sini laba bersih sebelum pajaknya adalah 32.550. Demikian teman-teman. Ini adalah penjelasan untuk rekonsiliasi fiskalnya sebelum kita masuk ke dalam penghitungan penghasilan neto. Oke. Gitu ya. Oke, insya Allah bisa dipahami. Oke, jelas teman-teman? Insya Allah, Ibu.
Baik, mudah-mudahan ya bisa dipahami. Nah, kita lanjut ya. Satu step lagi teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan masih semangat ya. Masih semangat semoga. Ya, kita lanjut. Semangat dulu. Yes, terima kasih. Nah, ini kita asumsikan bahwa si PT Angin Ribut ini menerapkan pembukuan ya. Oke. Nah, berarti artinya kita hitung dulu penghasilan netonya selama 1 tahun. Nah, karena di sini penghasilan neto dari PT Angin Ribut hanya dari penjualan saja ya, atau dari usahanya saja, maka kita ketahui di sini ya, ada laba neto fiskalnya 32.550 ya. Terus tidak ada kompensasi kerugian, sehingga penghasilan kena pajaknya adalah 32.550. Oke, nah penghasilan kena pajak adalah sebagai dasar pengenaan pajak ya DPP dari PPh terutang ya. Tarifnya ingat ya, ini karena tahun 2020 di mana kita sudah perusahaan ya ada aturan, ada pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan insentif pajak bahwa ada penurunan tarif untuk WP badan dari 25% menjadi 22%. Begitu kan bunyinya ya kurang lebih. Nah, jadi sini kita menggunakan tarif 22%, kita kalikan dari penghasilan kena pajaknya, maka diperolehlah 7.161.000. Oke. Ya. Nah, ini PPh terutang kita kurangkan dengan kredit pajak. Nah, karena di sini di dalam studi kasus ini kredit bukti potong untuk kredit pajaknya tidak ada, maka kita buat 0 ya. Kredit pajak pasal 22, pasal 23 PPh ya. PPh pasal 22, pasal 23 dan 24-nya itu tidak ada. Tapi ada pajak yang dibayar sendiri yaitu dari PPh pasal 25 tadi yang 18 juta ini. Ya. Kita kurangkan. Ya, ini PPh yang dibayar sendiri ya. Terus STP, PPh hanya pokok terutangnya saja itu tidak ada, sehingga di sini menghasilkan PPh lebih bayar. Kenapa lebih bayar, Bu? Karena di sini kita bisa lihat PPh terutang lebih besar dibandingkan dengan kredit pajaknya. Jadi perusahaan atau PT Angin Ribut mengalami lebih bayar. Ya, kalau lebih bayar nanti di dalam SPT tahunan kan tinggal dilihat apakah mau direstitusi gitu kan, atau mau dikompensasikan ke pajak berikutnya ya, ke tahun pajak berikutnya misalkan seperti itu. Nah, Bu, kalau kurang bayar artinya nanti PT Angin Ribut harus melakukan pelunasan sebelum pelaporan SPT tahunan berakhir ya, yaitu 30 April tahun berikutnya, yaitu tahun 2021 berarti ya. Seperti itu. Itu kalau dia kurang bayar. Nah, cuma kita lihat di sini dia lebih bayar. Jadi nanti pada saat pengisian SPT-nya ya, teman-teman tinggal direstitusi atau dikompensasikan. Itu ya. Nah, ini kita udah menghitung besaran dari PPh terutangnya tahun 2020 ya. Nah, lalu kita buat perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Nah, ini biasanya kan begitu ya, pada saat perusahaan melakukan pelaporan SPT tahunan pasti membuat estimasi untuk angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya, itu tahun 2021. Ya, nah kita asumsikan bahwa penghasilan PT Angin Ribut ini teratur. Nah, jadi yang menjadi dasar penghasilan neto, perhitungan penghasilan neto adalah yang dihitung dari penghasilan yang sifatnya teratur. Kalau yang tidak teratur dikeluarkan. Jadi dihitung kembali gitu. Hitung kembali. Nah, kita asumsikan di sini penghasilannya adalah teratur ya. Laba neto fiskalnya adalah 32.550, kompensasi kerugiannya tidak ada ya. Lalu penghasilan kena pajaknya menjadi sama 32.550 ya, PPh terutangnya pun sama menjadi 7.161. Kredit pajak tidak ada ya. Kemudian PPh yang dibayar sendiri atau pajak yang dibayar sendiri juga tidak ada karena tadi PPh 25 hanya tahun berjalan, itu tahun 2020. Tahun 2021 tidak ada. Nah, sehingga menjadi PPh kurang bayar atau 7 juta ya, menjadi 7.161. Nah,
dasar menghitung PPh pasal 25 rumusnya adalah 1/12 dikali PPh kurang bayar, maka per bulannya nanti ya selama tahun 2021 PT Angin Ribut harus menyetorkan sebesar 596.750. Begitu teman-teman. Alhamdulillah selesai juga ya, walau lebih 13 menit ya. Demikian studi kasus malam ini sudah selesai kita bahas. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman ya. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan saja. Terima kasih. Monggo teman-teman. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Belum ada, Ibu. Baik. Masih ini ya, masih fresh, maksudnya masih sederhana lah untuk studi kasusnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, yang lain bagaimana nih? Ada yang mau disampaikan? Cukup, Bu. Oke, terima kasih dia. Oke, baik kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita foto bersama dulu ya sebagai bukti perkuliahan kita. Ya, siap dibuka kameranya. Oke. Ya. Dibuka kameranya, nanti hitungan ketiga berikan senyuman yang terbaik ya. Oke, baik. Siap? 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah ya, kita sudah selesai. Minggu depan saya berikan studi kasus yang terbaru lagi ya, guna untuk menambah wawasan dari teman-teman semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti lembar jawaban saya kirim ke grup kelas. Nanti ada 2 versi ya. Yang asumsi-asumsi tadi ya. Yang asumsi tadi sama yang tadi kita bahas bareng-bareng. Oke, nanti saya buat 2 versi. Nanti teman-teman tinggal compare saja perbedaannya di mana, itu jelas sudah ada keterangannya. Oke? Baik, saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin ya apabila ada kesalahan dalam penyampaian lisannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.